Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina wa habibina habibillahi alamin Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ali tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati halat bi fina'ik. Alaikum minni jami'an salamullahi abadan ما بكيت وبكي الليل والنهار ولجعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إخواني وأخواتي hadirin hadirat, tamu-tamu as-sahra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada malam hari ini kita masih mendapatkan kesempatan, masih mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis yang mulia ini, untuk bersama-sama kita mengambil cahaya dari Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, untuk bisa kita bawa di dalam kehidupan kita, supaya dengan cahaya tersebut, cahaya kita dapat dari pelajaran dari Abi Abdillah al-Husain, pelajaran dari Karbala, dapat membuat kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir setiap malam di tempat yang mulia ini kita bersama-sama menyampaikan, membaca doa ziarah Asyura, yang mana kita tahu bersama bahwa di dalam kandungan doa ziarah Asyura di situ penuh dengan sebuah pernyataan ikrar dari jiwa kita, dari diri kita kepada manusia-manusia agung, manusia-manusia suci. Di antaranya ketika kita membaca doa ziarah Asyura, kita akan mengucapkan sebuah kalimat, inni ataqarrabu ila Allah wa ila rasulih wa ila amiril mu'minin wa ila Fatimah wa ila Hasani, dan seterusnya. Kita semua ingin mendekat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha, kepada Imam Hasan, dan seluruh Ahlul Bait, seluruh manusia-manusia pilihan. Pertanyaannya ya ikhwan wal akhwat, dengan apa kita mendekat kepada Allah, Rasul, dan Ahlul Baitnya? Dengan apa kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ridhonya imam zaman kita? Dengan apa kita mampu untuk menjadi orang-orang yang bersama dengan Abi Abdillah al-Husain? Kemarin kita telah membahas bersama tentang buah dari sebuah keimanan dan wilayah kepada Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Di antaranya adalah kita semua mesti menjadi manusia yang penuh dengan tanggung jawab. Berbicara tentang tanggung jawab, tentang menunaikan sebuah kewajiban, tugas di dalam kehidupan kita. Sebelumnya saya ingin menyampaikan
kita manusia ataukah malaikat? Imam Ja'far Shadiq alaihissalam mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat dengan akal tanpa syahwat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan binatang hanya dengan syahwat tanpa akal. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia baik dengan akal juga dengan syahwat, sehingga bagi siapapun manusia yang dia telah mengalahkan syahwatnya, menundukkan syahwatnya, mengendalikan syahwatnya, memenangkan akalnya, maka dia menjadi manusia, jadi makhluk yang lebih mulia dari malaikat. Dan sebaliknya, ketika seorang dalam hidupnya dikalahkan oleh nafsunya, akalnya terkalahkan, dia lebih mendahulukan syahwatnya, maka dalam posisi tersebut dia menjadi lebih buruk daripada hewan, lebih buruk daripada hewan. Oleh karena kita tahu di dalam peristiwa Karbala, kita lihat mereka yang membunuh Imam Husain, yang tidak membela kepada imamnya Imam Husain, mereka hakikatnya jauh lebih buruk daripada hewan. Kenapa? Karena dia telah dikalahkan oleh syahwatnya dan akalnya terkalahkan oleh nafsunya, sehingga dia menjadi orang-orang yang jauh lebih buruk daripada hewan, karena hewan tidak dibekali oleh akal. Sehingga kita berbicara tentang tanggung jawab, tentang kewajiban, tentang tugas, hal itu hanya disandang oleh manusia. Hewan, tumbuhan tidak menyadari hal tersebut, tidak mengenal tentang kewajiban, tidak mengenal tentang tugas, tidak mengenal tentang tanggung jawab dan sebagainya. Dari dulu hewan seperti itu, tumbuhan pun seperti itu. Berbeda dengan kita manusia, jika kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika kita mampu dalam menunaikan tanggung jawab kita sebagai manusia, mampu menunaikan kewajiban-kewajiban kita, baru kita dianggap sebagai manusia dan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa hal tersebut, maka bukan hanya kita sama dengan binatang, bahkan kita lebih buruk daripada binatang. Apalagi kita mendapatkan petunjuk, kita memiliki baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain akal kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita anugerah manusia-manusia pilihan, para nabi, para aulia, para imam, yang semua memberikan teladan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hidayah kepada kita untuk menjadi manusia yang sempurna. Oleh karenanya, di antara kita dapat menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah, Rasul dan Ahlul Baitnya adalah dengan kita menjadi manusia yang bertanggung jawab, mampu menunaikan tugas, mampu mengemban tugas dengan baik, menunaikan kewajiban dengan baik, sebagaimana pemimpin kita semua yang pada malam-malam seperti ini kita selalu peringati, Sayyidus Syuhada Abi Abdillah Husain. Beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan mengemban tugas risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanggung jawab terhadap umat Rasulullah SAW, beliau mengorbankan seluruh yang beliau miliki, semua beliau korbankan, jiwanya, hartanya, putra putrinya, keluarganya untuk Islam, untuk risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memberikan petunjuk bagi kita semua. Ikhwani wa akhwati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seringkali dalam hidup, dalam kehidupan kita selalu mendengar kalimat-kalimat tanggung jawab.
sesuatu yang bersifat materi, sehingga ketika ada seorang suami mungkin ketika dia telah sukses dalam memberikan kehidupan yang sifatnya materi, tempat tinggal, kendaraan, rumah, semua kenyamanan, bagainya dikatakan dia laki yang bertanggung jawab. Apakah hanya ini? Dan apakah ini makna tentang tanggung jawab sebagai manusia? Jika orang berlomba-lomba untuk menjadi orang yang bertanggung jawab hanya dengan tanda kutip dengan aksesoris duniawi, dengan materi yang sanggup membuat nyaman seseorang dengan hartanya, dengan pekerjaannya, dengan semua yang dimiliki yang bersifat duniawi, disebut sebagai orang yang bertanggung jawab. Kalau tidak, kurang bertanggung jawab. Tak mampu memberikan sebuah kenyamanan terhadap keluarganya, dianggap sebelah mata sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Ada kalanya hal itu terjadi di masyarakat kita. Apa makna sebenarnya tentang tanggung jawab sehingga hal itu menjadikan seorang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan kita akan menjadi pribadi yang dekat kepada Imam Husain, yang menjadikan generasi ke depan menjadi generasi yang saleh, generasi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Imam zamannya. Dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Ayatullah Ibrahim Amini, beliau menjabarkan tentang bab-bab poin-poin tentang tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama yang harus disadari oleh setiap manusia saat insan adalah tanggung jawab terhadap penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba, sebagai makhluk. Hal ini sangat erat berkaitan dengan keimanan. Sebagaimana kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita mengingat sekali lagi, semua di dunia ini yang kita rasakan, yang kita miliki, yang kita cari, semuanya terdapat disimpan dalam sebuah kalimat: kita semua hadir di dunia ini untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan yang paling utama, tanggung jawab kita yang paling utama, sehingga hal itu mesti tidak boleh dilupakan sama sekali. Dan di antara bentuk penghambaan seorang manusia kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lewat nabinya, Nabi kita Muhammad SAW, memberikan perintah kepada kita semua bahwa hal yang paling indah, hal yang paling utama dan bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lewat sholat. Oleh karenanya kalau kita selalu mengenang madrasah Karbala, maka madrasah Karbala tidak pernah dipisahkan dengan sholat. Bagaimana sholatnya Imam Husain di padang Karbala, sholatnya sahabat-sahabat Imam Husain, sholat yang paling indah. Kenapa paling indah? Dalam kondisi yang seharusnya manusia lupa, karena begitu berat sesuatu yang dialami, namun mereka tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula ketika kita melihat sejarah dari Amirul Mukminin, hampir dalam semua peperangan, di situ imam kita memberikan pelajaran bagi kita semua bahwasanya jangan pernah lupa terhadap hubungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua tidak ada nilai ketika kita terputus hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditentukan dengan bagaimana sholat kita. Semua amal yang kita lakukan ditentukan bagaimana sholat kita.
Semua urusan-urusan kita di dunia dan di akhirat ditentukan bagaimana sholat kita. Sehingga sungguh aneh ketika seorang pendidik siapapun mereka, apapun statusnya, entah guru, entah orang tua, entah siapapun, ketika memberikan pelajaran tentang tanggung jawab terhadap seorang anak, kalau dia lupa mengajari anaknya tentang tanggung jawab kepada Tuhannya, maka dia telah melalaikan semuanya. Karena hal prinsip dasar yang harus diajarkan bagi seorang pendidik, entah itu guru, entah itu orang tua, entah itu siapapun, apalagi seorang ibu, adalah bagaimana dia mengajarkan kepada anaknya untuk tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang sholatnya. Dan hal itu bukan hanya lewat lisan, tapi juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang tua di dalam kehidupannya, seorang ibu, seorang kakak, selalu memperhatikan waktu sholatnya, memperhatikan hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia secara tidak langsung dia telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bahwasanya di dunia ini tidak ada yang lebih berarti, tidak ada yang lebih penting pekerjaan apapun selain sholat. Dan berbeda dengan para pendidik, orang tua, keluarga yang tidak mengindahkan dengan hal tersebut. Seorang selalu mencari kekuatan, seorang selalu mencari rezeki, seorang selalu mencari pertolongan. Padahal semua sumber tersebut adalah dari zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mencari rezeki yang berkah ketika kita memutus hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau meremehkan jalinan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita ingin menjadikan putra putri kita menjadi putra putri yang kuat ketika putra putri kita tidak memiliki sandaran yang kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menginginkan diri kita, istri kita, keluarga kita menjadi keluarga yang kuat ketika hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lemah. Semua bersumber dari hal tersebut. Dan dimulai dari sholat, kita akan melangkah kepada hal yang berikutnya dan berikutnya, menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh tanggung jawab dengan semua hal yang bersifat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama yang ditulis oleh Ayatullah Ibrahim Amini terhadap seorang yang harus menunaikan kewajibannya kepada Sang Pencipta. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap dirinya. Tanggung jawab seorang terhadap dirinya, yaitu tentu saja dengan semua yang ia miliki yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada satupun sarana yang kita miliki, fasilitas yang kita miliki apapun bentuknya yang bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita meyakini hal tersebut, semua yang kita miliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita punya tanggung jawab untuk menjadikan semua yang kita miliki kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru kita nanti akan mendekat kepada Allah, kepada Rasul dan Ahlul Bait. Sehingga kita ikrar ini ataqarrabu ila Allah wa ila Rasulih wa ila Amiril Mu'minin wa ila Fatimah wa ila Hasan wa ila Uzair dan Sunnah, ada jalan yang jelas, jalan yang dijelaskan oleh Nabi kita, jalan yang dijelaskan oleh agama kita, oleh Islam, yaitu menjadi manusia yang bertanggung jawab. Selanjutnya beliau juga menulis tanggung jawab manusia, yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Kemajuan sebuah masyarakat atau kemunduran sebuah masyarakat itu mempengaruhi kepada seorang individu, kepada seorang. Jadi majunya atau mundurnya sebuah masyarakat itu sangat berpengaruh kepada seseorang. Sebaliknya, kehidupan seorang juga memiliki pengaruh terhadap sebuah masyarakat.
Sehingga masyarakat adalah bagian dari diri kita dan diri kita adalah bagian dari masyarakat. Kebahagiaan masyarakat adalah kebahagiaan diri kita. Islam mengajarkan seperti itu. Kemunduran sebuah masyarakat lingkungan juga kemunduran diri kita. Oleh karena itu Islam sama sekali tidak memperkenankan seorang untuk mengisolasi diri, tidak bersosialisasi, tidak berkumpul dengan masyarakat. Sama sekali itu bukan ajaran dari Islam. Itu bukan ajaran dari agama. Karena seorang harus berkiprah di masyarakatnya, harus memberikan pengaruh yang baik di masyarakatnya. Jika ketika seorang memperbaiki dirinya, hakikatnya dia juga memperbaiki masyarakatnya. Sebaliknya, ketika seorang tidak memperbaiki dirinya, sehingga dia menjadi seorang individu yang rusak, individu yang sakit, maka dia menjadi bagian dari masyarakat yang membuat masyarakat juga menjadi sakit, juga menjadi rusak. Dan ini harus mesti dipahami oleh setiap individu, setiap keluarga. Sehingga keluar dari sebuah individu, keluar dari sebuah keluarga yang sehat akan membentuk masyarakat lingkungan yang sehat. Seorang individu keluarga yang didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat masyarakat yang beriman, akan membuat masyarakat yang berwilayah kepada Ahlul Bait alaihi wassalam, akan membuat masyarakat yang memiliki loyalitas yang luar biasa terhadap Allah, Rasul dan Ahlul Baitnya dengan segala yang sarana yang kita miliki. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa tanggung jawab terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya seluruh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan adalah makhlukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah makhluknya, adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan adalah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga siapapun dari seorang yang memberikan manfaat untuk keluargaku, yakni makhlukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi pribadi manusia yang aku cintai dan menjadi manusia yang mulia. Artinya bukan hanya manusia terhadap manusia saja. Bahkan ketika kita berbuat baik kepada hayawan, kita berbuat baik terhadap semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, hakikatnya kita telah berbuat baik kepada keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keridhaan kepada kita. Artinya semua yang kita saksikan dalam kehidupan ini, kita punya tanggung jawab di situ. Tumbuh-tumbuhan, hewan, semua yang Allah ciptakan, air, udara, kita punya tanggung jawab di situ. Bukan sesuatu yang remeh. Dan semua yang kita memiliki tanggung jawab di situ, kelak di akhirat semua akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita manusia, kita bukan binatang. Kita memiliki tanggung jawab di situ. Dan di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya di antaranya adalah tanggung jawab kita terhadap muslimin, tanggung jawab kita terhadap saudara-saudara kita yang muslim. Makanya dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, hadis itu begitu seakan-akan begitu ekstrim untuk menjelaskan bagaimana kedudukan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minna. Siapa yang tidak memikirkan urusan orang-orang muslim, saudara-saudara muslimnya, maka bukan golongan kami, kata Rasulullah SAW. Bahkan dalam redaksi yang lain, barang siapa yang bangun tidur, terus dia tidak memikirkan saudaranya muslim yang lainnya, dia bukan golongan kami, kata Rasulullah SAW.
Artinya ketika dia mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya ketika seorang menyatakan dia sebagai muslim, sebagai mukmin, mukminah, maka dia wajib bangun tidur, dia juga memikirkan saudaranya yang muslim, apalagi yang mukmin. Dan berkaitan dengan urusan seperti ini, urusan seorang muslim banyak, bukan hanya tentang makannya saja, tapi dalam semua hal kebutuhan yang dibutuhkan oleh saudara kita muslimin, ekonominya, pendidikannya, politiknya, semua harus kita pikirkan. Artinya kita itu adil dalam berpikir untuk menolong saudara-saudara kita. Yang kita lihat, kita saksikan sekarang, alhamdulillah, kalau kita hingga saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan berupa rasa kemanusiaan, kenikmatan berupa kepedulian terhadap saudara kita muslimin, khususnya di Palestina Gaza. Ini merupakan anugerah dan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena supaya kita tetap di dalam garis sebagai umatnya Rasulullah SAW, dengan apa yang kita miliki, dengan doa-doa kita yang selalu kita panjatkan untuk mereka, dengan uang kita, mungkin para ibu-ibu uang belanjanya misalnya, sebagaimana kita semua memiliki pengeluaran dalam keuangan kita, maka bagi yang lebih wajib memiliki pengeluaran untuk diberikan kepada saudara kita di Palestina dan yang lain-lain. Sehingga ini menjadi bukti bahwa kita memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap mereka, saudara kita. Bukan sebatas dengan doa-doa saja. Tanggung jawab kita sebagai muslim, kita mesti prihatin ketika kita melihat moral yang semakin terburuk. Bukan berarti kita lupa terhadap keluarga kita, lalu kita melihat orang-orang sekeliling kita, tidak seperti itu. Bagaimana pendidikan, bagaimana ekonomi, semuanya, karena ini adalah tanggung jawab dari seorang muslim dan seorang mukmin. Dan ini seterusnya tanggung jawab seorang mukmin, tanggung jawab seorang muslim terhadap keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu, dalam Al-Quran jelas dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tanggung jawab kita terhadap keluarga kita untuk menyelamatkan keluarga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bagaimana kita bisa mengajak diri kita dan keluarga kita untuk selamat, untuk tetap teguh istiqomah di dalam jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mentaati syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya secara zahir, makan, tempat tinggal, minum, dan yang lain-lainnya saja. Artinya bagi seorang yang lupa terhadap tanggung jawab ini, sekali lagi ya hanya fokus terhadap apa yang dimakan, apa yang diminum, dan seterusnya, maka dia telah berkhianat kepada dirinya. Dia telah berkhianat terhadap tanggung jawabnya, karena dia telah melalaikan tanggung jawab yang utama terhadap keluarganya, yaitu menyelamatkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang pendidikan, tentang akhlak, tentang ilmu agama, tentang tauhid, hal ini harus diperhatikan bagi setiap pemimpin dalam sebuah keluarga, terutama dirinya, baru keluarganya. Selanjutnya tentang tetangga, tanggung jawab seorang terhadap tetangga. Mulai sejak dini seorang pendidik harus mengajarkan hal seperti itu. Bagaimana orang
masyarakat menjadi tetangga yang baik, bukan tetangga yang buruk. Di dalam hadis dijelaskan terkutuk bagi seorang yang menyakiti tetangganya. Betul-betul tetangga adalah Rasulullah menjadikan tetangga itu sebuah ikatan yang kuat. Menjadikan tetangga ini menjadi pelindung, menjadi penjagaan terhadap seorang yang tinggal di sana. Karena kita lihat kadang-kadang seorang memiliki saudara yang jauh, maka saudara yang paling dekat adalah tetangganya, yang berpotensi untuk melindungi, menjaga keluarga kita adalah tetangga kita. Namun ketika hal itu berubah, tetangga yang seharusnya memberikan perlindungan, seharusnya memberikan kenyamanan, seharusnya melindungi aib-aib kita, seharusnya menjadi sandaran bagi seorang, ketika tetangga itu tidak paham terhadap tanggung jawabnya, boleh jadi tetangga itu berbalik menjadi orang yang paling membuat sengsara sebuah keluarga. Maka ini dikatakan tetangga adalah sesuatu yang memiliki hak yang luar biasa. Karena dikatakan sebuah kebaikan, arti berbuat baik terhadap tetangga itu bukan hanya memberi sesuatu, namun kita bersabar terhadap gangguan tetangga kita, gangguan dari efek-efek yang mungkin dilakukan karena kebodohan tetangga kita. Kalau kita bersabar, maka kita telah berbuat baik terhadap tetangga kita. Namun di satu sisi yang lain, agama dari sebuah hadis juga seperti itu. Jangan pernah kita menyakiti tetangga, karena kita akan menjadi orang yang dikutuk. Karena di situ hadis jelas terkutuk orang yang menyakiti tetangganya dengan lisannya, dengan sikapnya. Kadang-kadang seorang menyakiti tetangganya tidak dengan lisannya, tapi dengan sikapnya, dengan ketidakpeduliannya, dengan acuh-acuhnya. Dan hal itu pun juga dapat dikatakan sebagai menyakiti tetangga. Kita lihat berapa banyak ternyata dalam hidup ini semuanya tentang hak dan kewajiban. Makanya dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kita, setiap kalian adalah pemilik tanggung jawab terhadap yang dipimpin. Setiap dari kita adalah pemimpin dan memiliki tanggung jawab dari yang kita pimpin. Seorang majikan memiliki tanggung jawab terhadap yang dipimpin. Seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Seorang istri, seorang ibu rumah tangga memiliki tanggung jawab terhadap rumahnya, terhadap anak-anaknya. Kalau kita belajar dari madrasah Karbala, dari madrasah Imam Hussein, dan dari orang-orang yang sukses bersama Imam Hussein, kita lihat mereka semua adalah orang yang penuh tanggung jawab dalam kehidupannya. Mereka telah sukses jadi manusia yang hebat, manusia yang luhur, manusia yang luar biasa. Sukses telah menunaikan tanggung jawabnya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ahli baitnya, kepada keluarganya, kepada masyarakatnya. Kita sering mendengar bukan bahwa yang hadir di Karbala 72 sekian orang itu orang yang sudah tidak lagi memiliki tanggungan terhadap orang lain, sudah tidak memiliki tanggung jawab terhadap orang lain. Karena Imam Hussein mengumpulkan sahabat-sahabatnya, bagi yang memiliki utang, yang memiliki tanggungan, yang tidak belum bayar, tidak bisa ikut di dalam kafilah tersebut. Hanya orang-orang khusus yang sudah tidak lagi memiliki tanggungan terhadap kerabatnya dan yang lain-lainnya. Dan yang terakhir saya sampaikan adalah tanggung jawab seorang terhadap kerabatnya juga penting. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, aku wasiatkan kepada umatku, baik yang hadir dan yang tidak hadir, untuk dia harus berbuat baik terhadap kerabatnya, menyambung silaturahmi terhadap kerabatnya,
karena silaturahmi adalah bagian dari agama. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai karena hak-hak kita yang kecil-kecil kita meninggalkan hubungan silaturahmi terhadap kerabat kita. Memang benar kita boleh menuntut hak kita, namun kalau kita lebih mengedepankan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, ada kalanya hak-hak kita yang sedikit diambil oleh saudara kita. Kalau kita mengikhlaskan demi menyambung tentang silaturahmi, maka itu lebih mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berarti kita mengabaikan tentang hak dan kewajiban. Kalau kita bisa memilih dari yang baik, kita pilih yang terbaik. Dari yang utama kita memiliki yang paling utama. Dari yang sama-sama diperbolehkan kita pilih yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situ Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat diri kita. Kalau dalam kehidupan kita selalu menjunjung tinggi nilai silaturahmi terhadap kerabat kita, meskipun kita mungkin sedikit disakiti, namun maaf kita lebih besar daripada apa yang kita rasakan, maka pasti itu akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan hal itu, karena salah satu syarat untuk menyambung silaturahmi bukan hanya dengan saling memberi, saling memberikan hadiah, saling memberi, betul. Namun yang lebih dari itu adalah bagaimana kita bisa menjaga hati, perasaan saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita. Bagaimana hati kita, jiwa kita selalu hadir untuk mereka, perhatian untuk mereka. Ini juga penting, ini juga merupakan tanggung jawab bagi seorang. Dan ini yang diwasiatkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita semua. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi, untuk menjadi seorang Husaini, seorang yang di dalam kehidupan kita, diri kita memiliki akhlak-akhlak yang mencerminkan tentang apa yang diajarkan oleh Imam Husain dan sahabat-sahabat Imam Husain, maka kita harus mengawali diri kita dengan cobalah kita renungkan bersama satu demi satu tentang semua tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana? Hubungan kita kepada Allah, Rasul dan Nabi-Nya bagaimana? Hubungan kita kepada masyarakat, hubungan kita kepada orang tua, hubungan kita kepada anak kita, hubungan kita kepada kerabat-kerabat kita, kepada saudara-saudara kita, kepada muslimin dan muslimat. Karena hal itu pasti akan dipertanyakan dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh kalau kita betul-betul sudah melaksanakan hal tersebut dengan betul-betul semaksimal mungkin dan selalu mengharap pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita selalu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mudah menjalankannya, insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan imam zaman kita, dan kita akan lebih dekat kepada imam zaman kita. Karena kita bukan termasuk orang-orang yang lalai. Kita ingin menjadi orang-orang yang perhatian terhadap semua tanggung jawab yang kita miliki. Mudah-mudahan sekali lagi di malam yang mulia ini Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan diri kita, keluarga kita, anak kita, putra kita menjadi orang-orang yang siap untuk selalu berkhidmat, untuk siap menjadi orang-orang yang selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, di jalan kemajuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna Muhammad wa ali Muhammad fi kulli hawla wa ja'alna Muhammad wa ali Muhammad fi kulli nafsin wa maqala wa ja'alna ahyana min mawtin mawtahum wa ja'alna mu'minatan kulliha wa la tufarriq bainana wa bainahum innaka ala kulli shay'in qadir. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.